Duduk manis bersangga batis, sembah sujud sambil menangis. Mun ingat kuitan bertangis-tangis, hati nangkaras sudah tak kikis. Hati nangkaras sudah tak kikis. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, sholatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Aku ingat nasihat guruku, kasih kuitan takkan terbalas. Sahibat surah Fatihah amalku, mudahan kasih amal terbalas. Mudahan kasih amal terbalas. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, sholatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma asbit ala qiraati wa amali minas sholihin ila hadratin nabiyil mustafa wa walidayya wa walidayya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, sholatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, tetapkanlah semua bacaan dan amal solehku, ku hadiahkan pada Nabi Muhammad terpilih wan mama abahku, wan mama abahku. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, sholatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani. Qadir Jailani wa walidayna wa masyaikina wa jami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, wa liman hadara fi hajjal majlis, wa liman anfaqa fi hajjal majlis, wa liman sadaqa li hajjal majlis. Syaikhul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani fi kitabihi Futhul Ghaib wasirul asrar wal gunyah wa itihaqul aqabir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa nafa'na bihi wa lumi fid darain amin ya rabbal alamin. Fa inna insyaallah padad'u ila Allah ta'ala
Allahumma tawil umurana wasahil jasadana wasabit imanana wa ahsin amalana wa ilal khair qaribna wa min syarri abaidna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka sami'ud du'a amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah meluaskan rezeki dan nikmat untuk kita. Allah memberikan kemudahan bagi kita, menghilangkan segala kesusahan dan kesulitan kita. Mudah-mudahan Allah membersamakan kepada kita dengan ridhonya dan kebersamaan pertolongannya serta rahmatnya untuk kita, dan membersamakan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW di dunia, di akhir hidup kita, barjah kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Li hurmati li ashabil mudaris, Guru Tarmizi, Guru Mulyadi, Guru Bahrin, Guru Sahran, Guru Mulyono, Rahyono ya, Guru Rahyono, Guru Johan, Guru Maksad. Nah, banyak penenang hadirin malam ini, nah Masya Allah. Pas luang waktu lah, Guru Rudi, alhamdulillah, Guru Saipul, Guru Aini Jamjam, Guru Nasution, alhamdulillah, Guru Basuni, guru yang lain-lain, alhamdulillah. Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan pian diringankan Allah dalam segala hal yang pian inginkan. Mudah-mudahan pian makin tampan, tidak perlu lagi lah. Perlukah makin tampan, makin sehat, makin afiat, panjang umur, dilimpahkan Allah rezeki yang banyak, bisa mempermudah kehidupan orang lain, menyampaikan kehendak orang lain. Mudah-mudahan para ibu-ibu sekalian yang berbahagia tetap dengan kebahagiaannya. Mudah-mudahan memiliki suami-suami yang menyenangkan hatinya, anak-anak yang menyenangkan hatinya, sebagaimana doa Nabi Ibrahim, menjadi keluarga yang qurrata ayun, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Dalam kitab Sirrul Asrar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Biskah? Sampai situ jangan. Sirrul Asrar membacakanlah. Kitab Futuhul Gaib Sirrul Asrar ini bagian daripada kitab Mi'raj yang Isra Mi'raj kemarin adalah ilmu-ilmu Mi'raj. Sudah ilmu dari Masjidil Aqsa ke mana? Ke Sidratul Muntaha. Nah, kalau Fathur Rabbani Jala'ul Qadir itu Isronya. Nah, Isronya. Jadi Isra dan Mi'raj sebenarnya lah. Nah, Isra. Dalam Sirrul Asrar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani minggu kemarin atau minggu sebelumnya, beliau menjelaskan tentang taharah. Ya lah, taharah. Ada taharah johir, ada taharah batin. Taharah itu bersuci. Ada bersuci johir secara syariat fikih. Kemudian ada lagi taharah atau bersuci secara batin. Apa secara batin itu kemarin kita simpulkan saja di sini. Yang dimaksud dengan apa taharah batin itu apa istilahnya ya? Kita menahan diri yaitu dari perbuatan maksiat setelah kita melakukan pada wudu, namanya wudu batin, yaitu dengan taubat kepada Allah aja wajalla. Jadi salah satunya ketika kita berwudu tuh ambil air, astagfirullahaladzim, astagfirullah, niat bertobat, wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik. Jadi pas nawaitu wudu alillahi ta'ala, pas berwudu tuh membasuh kanan tangan semuanya, baca istighfar, minta ampun kepada Allah. Berarti kita sudah memulai wudu batin namanya. Nah, batalnya wudu batin, kalau batalnya wudu johir, taharah johir, bakame, bakantut, yalah. Atau keluar najis dari dua lubang depan dan lubang belakang. Yalah. Nah, itu batal. Kemudian kalau wudu batin batalnya adalah menyambati orang.
takabur, menyambati laki, menyambati bini sama aja toh. Biar keluarga itu, tapi keluarga disambati juga kada boleh juga lah. Nah, kecuali untuk lin nasihat, tapi itu ada khusus ilmunya lah. Kecuali lin nasihat itu ada ilmu. Nah, perbuatan-perbuatan yang sifatnya kejahatan batin seperti tadi membunguli orang misalnya, menyuntan, mencuri yang johirnya membatalkan wudu batin. Terpaksa pulang bertobat pulang lawan Tuhan. Setelah bertobat minta ampun, benarkin diri la ilaha illallah dulu, la ilaha illallah, hanya mengambil air wudu, berwudunya baca minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala wa kaifa bagaimana pula man salatuhu fi salati tarikah, bagaimana salat orang salat tarikah, ai fiha lil maklum bagi setiap orang salat itu ada as-salatu syariah, yaitu salat syariah, yaitu salat yang umum lazim dikerjakan, yaitu salat 5 waktu. Itu kan sudah dipelajari, sudah belajar kan. Sekarang bagaimana salat yang bersifat batin, salat batin ai fiha lil makna as-salatu tariqah, yaitu makna salat tariqah. Wa fi kitab Sirrul Asrar fa hiya salatul qalbi, itulah yang disebut dengan salat hati. Jadi salat batin itu adalah salatnya di hati. Kalau salat 5 waktu tidak dikerjakan atau salah satu tidak dikerjakan, salat hati ini jadi batal. Batal. Karena kawat harus. Iyalah. Nah, batal kayak tadi itu wudu batin, begitu menyambati orang batal. Iyalah. Baudu pulang, baudu mengucapkan astagfirullah. Nah, ini harus kita lakukan kalau bisa. Rugi kalau kada melakukan. Kenapa? Orang yang kada berilmu kada melakukannya. Pian yang sudah berilmu rugi kada melakukan. Ya kelak? Hah? Kesan apa? Menuntut ilmu kada dilakukan? Ya kelak? Bisi duit kada dipakai. Kesan apa? Disimpan dia terus sampai hari kiamat kada disimpan. Hah? Nah, tapi menggunakannya yang terbaik. Subhanallah. Bu, ada jaga ibunya guringan kan ya? Nah, bu, salat batin atau disebut dengan salatul tarikah atau disebut dengan salatul qalbi, artinya salat hati. Hati yang salat juga. Sambil duduk seperti ini, amun kawa kita salat hati kita. Kita salat juga. Oh, hati kita mi'raj. Hati kita mi'raj. Mi'rajul as-salatu mi'rajul mu'min. Mi'raj itu salat orang mukmin. Wahia mu'abbadah. Sifat salat hati itu mu'abbadah, berterus-terusan, continue aja orang wah ini. Bus. Faqad alim tahaji yakni qauluhu ta'ala. Seperti firman Allah yang kalian ketahui, was-salatul wusta. As-salatul wusta di dalam Al-Qur'an yaitu salat tengah-tengah, yaitu al-qalbu. Annal murada bis-salati, sesungguhnya yang dikehendaki dengan salat itu ialah al-wusta, pertengahan. Itulah salatul qalbi, itulah salat di dalam hati. Li'annal qalba khalaqa fil wastil jasadi bainal yamaini was-simal wa bainal alwi was-sufla. Ketahuilah di antara diri itu Allah menciptakan wasatal jasadi, pertengahannya jasad itu, di antara al-yamin wasil, kanan dan kiri. Kanan kiri. Apa di tengah ini? Dada. Ya lah, tengah. Allah situ kita ciptakan semuanya tuh. Yalah. Kanan dan kiri, laki-laki dan perempuan, langit dan bahan. Apalagi? Hah? Pon? Siang dan malam, masya Allah. Tapi semua itu pasti ada pertengahannya. Itulah yang dimaksud dengan al-qalbu, al-wusta. Subhanallah. Rasulullah bersabda, al-qalbu bainal asba'aini min asabi'ir rahman, seperti
Di antara jari itu min asabir rahman, hati itu di antara jari-jari Allah. Jangan dipahami jari. Nah, kayak ini Allah lain lah. Tidak boleh itu hukumnya membinasakanmu bila memahami itu. Yaitu min asabir rahman, yaitu daripada jari rahman, maksudnya rahmat Tuhan yang rahman. Yuqallibuhu, membolak-balikan, kaifa yasha, sekehendaknya. Kita ini, hidup kita ini, alam semesta ini, angin, alam raya, sekehendak Tuhan membolak-balikannya. Sekehendak tuh cuma selama ini Tuhan membolak-balikannya dengan keadilan dan kasih sayangnya. Atau bahasa lain bukan keadilan sebenarnya, dengan kasih sayangnya. Makanya sini Ar-Rahman, Ar-Rahman tuh dengan kasih. Jika dengan keadilan celaka semuanya kita. Jika dengan keadilan Allah celaka semuanya kita. Karena kita ini kadang-kadang mujurnya. Nah, ya Allah lah. Nang kayak pas sholat hati itu minggu kayak nanyakin lah. Sholat hati tadi itu bang. Nah, ya lah. Ayo bacakan lagi. Wal muradu min asbi'aini, yang dimaksud di antara dua jari itu ialah sifatul lutfi wal qahri, yaitu antara sifat lembut dan sifat yang kasar. Li'anna Allah Ta'ala, karena Allah Azza wa Jalla subhanahu munazzahu anil asabi, sempurna, tidak bisa disifatkan daripada dengan tangan atau jari. Fabad dalilu hadhil ayat wal hadis, adapun tentang ayat maupun hadis, ya'lamu anna sholatal wusta, yang dimaksud dengan sholat wusta itu adalah sholatul qalbi, adalah sholat hati juga. Fa iya ghafala an sholatihi, apabila lalai dia daripada sholat, yaitu sholat 5 waktu, pasada sholatuhu, maka hancur rusak jugalah sholat batinnya itu atau sholat hati itu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata illa bihuduril qalbi, tidaklah salat itu sah diterima oleh Allah illa bihuduril qalbi, kecuali hati yang hudur kepada Allah Azza wa Jalla. Li'annal musalli yunaji rabbahu, karena sesungguhnya orang yang salat terlepas dia yunaji rabbahu wa mahalal munajatil qalbi, daripada munajat hati. Artinya kalaunya hati itu kacau, pada mau Tuhan menerima salat. Jangankan salat, zikir aja punya hati kesana kemari kada diterima Allah, ya lah apalagi salat. Nah, caranya untuk mendapatkan salat batin itu hati kita hudurkan dalam salat yang 5 waktu. Hadir, hudurakan, kusuakan, lupakan lawan lain. Caranya nang tadi, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang memberi manfaat kecuali hanya Allah. Tidak ada yang kuasa kecuali hanya Allah. Tidak ada yang mengurusi persoalan kecuali hanya, tidak ada yang hebat kecuali hanya, tidak ada yang maha mendengar kecuali hanya, tidak ada yang melihat kecuali hanya. La ilaha Allahu akbar, lenyaplah, seolah-olah kita tidak ada lagi, seolah-olah kita tidak ada lagi. Nah, itulah. Sambung lah tak? Bu, terus akan nggak bu? Uyuh kah? Nak pakai saja, nangarang pakai saja kah? Nah, nangka itu. Jadi kesimpulannya, yang dimaksud dengan sholatul thariqah ay fiha sholatul hati. Hati yang selalu zikrullah. Ya kan? Hati yang selalu mengingat Allah. Jadi zikir batin, sholat batin itu ialah zikrullah. Zikrunya hudur kepada Allah Azza wa Jalla. Terutama orang-orang yang sudah kemarin belajar zikirnya ada zikir nafsi, zikir bila harfin wala sautin, tidak ada huruf dan tidak ada suara.
yaitu zikir konsentrasi, ya kah? Zikir tujuan, mana tujuan? Zikir nangkai ini nah. Nangkai pian ke majelis ini nah. Supaya dekat dengan Allah aja pian. Dah belenggang aja pian. Ke majelis ini datang duduk, kena ada tertawaan, kena apa. Tapi tetap tadi tujuannya dekat dengan Allah. Tujuannya mohon minta ridho Allah. Itu namanya zikrullah. Namanya zikir tanpa huruf, tanpa suara, atau disebut dengan zikir nafsi. Nah, kena ulang kita utak-atik masalah nang kayak apa salat salat batin itu, sehingga zikir kita makin mantap kadaratan lagi. Nah, sementara ini aja pian tanpa sadar sudah pian yang sering duduk di sini tanpa sadar zikir nafsi pian jalan. Tidak berzikir tapi ingatan pian kepada Allah sudah jalan. Sudah kontak sudah dengan semesta langit. Pemilik langit dan bumi. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mengambil hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.